Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok F, mata kuliah ilmu ternak unggas, akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Next. Dengan beranggotakan Adi Yaksa Ilyas dengan NIM D1A02340, Alzefi Abisa Permana dengan NIM D1A02316, Catherine Ayu Kusuma D1A02395, Lapsi Nugraha D1A02317, Rama Pripamungkas D1A02308, Nabil Faras Ma'ali D1A02390, dan Najwa Syah Mansur D1A02321. Next. Silakan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Oke, lanjut. Ada pokok pertanyaan yang harus dipecahkan. Yang pertama, faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan? Yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2? Mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan? Dan yang keempat, jelaskan interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang pertama adalah suhu. Suhu inkubator di sini tentunya harus dijaga dengan baik karena apabila suhunya terlalu tinggi maka tentunya air di dalam telur akan semakin cepat menguap sehingga embrio akan mengalami kekeringan dan cepat mati di tahap awal. Kemudian kelembapan juga menjadi faktor salah satunya. Kelembapan dalam inkubator harus dijaga agar telur tidak mengalami kekeringan atau kelembapan yang berlebihan. Kelembapan yang terlalu rendah dapat membuat telur mengalami kekeringan sehingga embrio tidak dapat berkembang dengan optimal. Next. Selanjutnya, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan mesin tetas 2? Setting suhu pada mesin tetas 1 sebesar 36,5 derajat Celcius, sementara telur yang digunakan berasal dari induk yang berumur 24-30 minggu. Pada umur tersebut, telur memerlukan suhu yang lebih tinggi untuk mendukung perkembangan embrio yang optimal. Kelembapan pada mesin tetas 1 sebesar 60% juga mungkin terlalu rendah untuk menjaga keseimbangan air pada telur. Kondisi ini dapat menyebabkan kekeringan pada telur sehingga mempengaruhi perkembangan embrio dan kesehatan embrio. Sedangkan telur yang digunakan pada mesin tetas 2 berasal dari induk yang berumur 32-40 minggu. Sehingga mungkin memerlukan suhu dan kelembapan yang berbeda untuk mendukung perkembangan embrio yang optimal. Dengan demikian, setting suhu dan kelembapan pada mesin tetas 2 mungkin lebih sesuai dengan kebutuhan telur dan dapat mendukung perkembangan embrio yang lebih baik. Selanjutnya ada mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Menurut Akila, 2021, kondisi kesehatan dan usia induk itu dapat mempengaruhi kualitas telur yang dihasilkan. Telur yang dihasilkan oleh induk yang lebih tua cenderung memiliki kualitas yang lebih rendah dan daya tetas yang lebih rendah. Selain itu, induk yang kurang sehat atau mengalami stres dapat menghasilkan telur dengan kualitas yang buruk dan berdampak pada daya tetas yang rendah. Kualitas telur yang baik sangat penting untuk keberhasilan penetasan. Telur yang memiliki kualitas yang baik dan juga segar memiliki daya tetas yang tinggi sehingga penting untuk memilih telur yang segar dan berkualitas untuk dijadikan bahan penetasan. Terus selanjutnya pokok bahasan yang terakhir yaitu jelaskan interaksi antara kualitas telur dengan kondisi mikroklimat
inkubator. Kualitas telur memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan penetasan di dalam inkubator. Telur yang memiliki kerusakan pada kulitnya akan dapat menyebabkan kebocoran gas di dalam inkubator, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kadar oksigen dan karbon dioksida. Lalu ukuran telur juga dapat mempengaruhi suhu di dalam inkubator. Telur yang lebih besar akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengeluarkan panasnya, sehingga suhu di sekitar telur akan lebih tinggi. Lalu selain itu, usia telur juga dapat mempengaruhi keberhasilan penetasan dalam inkubator. Telur yang diambil dari induk yang lebih tua akan cenderung memiliki kualitas yang lebih rendah dan daya tetas yang lebih rendah pula. Oke, sekian dari kelompok kami. Dari kelompok kalian, apakah ada pertanyaan? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Fitria, NIM 106 dari kelompok E. Saya izin bertanya, mengapa telur dari induk yang lebih tua itu tuh cenderung memiliki kualitas daya tetas dan fertilitas yang lebih rendah? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain? Atau boleh saya jawab dulu ya pertanyaan dari Mbak Hana. Jadi jawabannya itu karena telur yang lebih tua itu memiliki kerabang yang lebih tipis, putih telur lebih encer, komposisi nutrisi kuning dan putih telur berbeda, ukuran telur lebih besar. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi pada kualitas telur. Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya boleh ditanyakan kalau jika ada. Ya boleh Mbak Aziza, mau bertanya apa? Perkenalkan, saya Zariski Ramadhani dari grup E. Ingin bertanya, suhu dan kelembapan yang ideal untuk telur induk muda itu berapa? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Bentar ya Mbak. Ya Mbak Natasha, kenapa angkat tangan mau bertanya lagi? Saya Natasha Pritya Wijaya, NIM 163 dari kelompok E, mau nanya, mengapa induk usia 32-40 minggu memiliki tingkat penetasan lebih tinggi dan kematian embrio lebih rendah dibanding dengan induk muda yang usianya 24-30 minggu? Terima kasih. Gimana tadi? Nggak kedengeran? Ulangi. Mengapa induk usia tua itu memiliki tingkat penetasan lebih tinggi dan kematian embrionya itu lebih rendah dibandingkan dengan induk muda? Oke, terima kasih.
penetasannya itu lebih tinggi, tapi kematian embrio itu lebih rendah. Oke, jadi mau menjawab pertanyaan Mbak Aziza terlebih dahulu. Jadi suhu yang ideal itu sekitar 37 sampai 39 derajat Celcius. Gitu, Mbak. Terus kelembabannya berapa? Oh iya, bentar ya. Lupa. Jadi ini untuk kelembapannya itu pada saat pengeraman itu 50 sampai 60%. Sedangkan pada saat penetasan itu 65 sampai 75%, Mbak. Sudah cukup, Mbak? Kalau nanya lagi boleh nggak? Boleh, boleh. Oke. Kalau suhu dan kelembapan induk muda sama induk tua itu ada bedanya nggak? Ini saya jawab sepengetahuan saya ya. Kalau salah boleh diluruskan. Jadi yang saya tahu itu untuk penetasannya itu biasanya kita menggunakan suhu dan kelembapan yang sesuai yang sudah ditentukan idealnya. Nah, masalah berhasil atau enggaknya itu tergantung kualitas telur. Dimana tadi kan induk muda dan induk tua ya. Jadi misalnya ada kegagalan dalam menetas itu berarti salah, bukan salah. Ya ada kesalahan di telurnya kan, dimana telur induk tua dan telur induk muda itu berbeda kualitasnya ya. Gitu Mbak, biasanya jadi suhunya sama aja sebenarnya yang dipakai biasanya. Menjawab tidak? Oke, makasih Hafiz. Oke, sama-sama. Pertanyaan Mbak Natasha tadi apa ya? Lupa. Boleh ulangi tidak? Mengapa induk usia tua itu memiliki tingkat penetasan lebih tinggi dan kematian embrio lebih rendah dibandingkan dengan induk muda? Oke, jadi jawabannya itu ini menurut saya pribadi, induk yang lebih tua itu cenderung memiliki kualitas telur yang baik. Biasanya ya telur yang dihasilkan oleh induk tua itu memiliki kerabang yang lebih tipis sehingga embrio pun pada saat masa piping lebih mudah. Lalu memiliki putih telur yang lebih encer dan juga memiliki kandungan nutrisi kuning telur yang lebih baik dibanding induk muda. Juga telur yang dari induk tua itu cenderung memiliki ukuran yang lebih besar. Seperti itu, Mbak. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Sama-sama. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.